pagi sobat pelaut dimanapun Anda berada. Welcome to my channel Kang Fuse, we are blessed to be a blessing. Beberapa waktu lalu kita telah membahas tentang dokumen pelaut, yaitu berisi buku pelaut dan kartu identitas pelaut. Dari sana kita bisa tahu apa itu buku pelaut dan kewajiban-kewajiban apa yang dilaksanakan bagi pemerintah maupun pemilik buku pelaut. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembuatan buku pelaut online. Namun sebelumnya kita perlu tahu peraturan atau aturan yang berkaitan dengan buku pelaut ini. Buku pelaut sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, yaitu nomor KM 30 tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut. Kemudian buku pelaut online sendiri diatur dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Laut dengan nomor HK 103-3-18-DCPL 2016 yang berisi tentang pelayanan publik bidang kepelautan dengan menggunakan sistem informasi buku pelaut online. Tahap pertama dalam pembuatan buku pelaut online ini yaitu registrasi atau mendaftarkan akun pelaut di website kepelautan tentu saja. Namun sebelumnya perlu kita persiapkan beberapa item atau beberapa perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama yang pasti harus ada perangkat komputer atau laptop atau bisa juga digunakan HP. Kemudian harus ada internet atau kuota internet, paket data, kemudian email, dan kita prioritaskan untuk pakai Gmail untuk kelancaran penerimaan notifikasi. Kemudian fotokopi PSC atau PSC-nya ini kita perlukan untuk pengambilan nomor kode pelaut. Kemudian KTP ini kita ambil datanya untuk input data alamat dan tempat tanggal lahir. Setelah semua perlengkapan yang dibutuhkan tersedia, kita langsung menuju ke situs yang digunakan untuk sistem informasi buku pelaut online, yaitu dokumenpelaut.debhub.go.id. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka browser yang kita miliki. Kami sarankan untuk pakai Google Chrome agar lebih cepat dan kompatibel dengan sistem informasi buku pelaut online ini. Dan yang pertama kita buka atau kita persiapkan yaitu email kita agar nanti mudah untuk menerima notifikasi pendaftaran. Kita anjurkan juga untuk pakai Gmail, login di Gmail. Setelah Gmail terbuka, langsung kita buka situs buku pelaut online yaitu dokumenpelaut.debhub.go.id. Oke, akan muncul tampilan muka atau dashboard seperti ini. Yang sebelah kiri pertama ada informasi. Kalau kita butuhkan informasi tentang aplikasi buku pelaut, bisa diklik di sini. Kemudian verifikasi dokumen digunakan untuk verifikasi dokumen kepelautan. Kemudian ada buku pelaut yang ini yang akan kita gunakan untuk registrasi atau pendaftaran buku pelaut online. Langsung kita klik saja, klik kiri menu buku pelaut ini. Kemudian ada muncul beberapa pilihan. Yang pertama untuk pelaut, kemudian untuk usaha bandar, atasnya perhubungan, dan perusahaan atau company. Untuk pelaut kita langsung klik di pelaut. Setelah kita klik menu pelaut atau sailor akan muncul form seperti ini. Jadi kalau yang sudah punya akun bisa langsung login. Tapi kalau belum, kita klik buat akun ini yang warna kuning, kita klik, kemudian akan muncul form seperti ini. Yang pertama kita ketikkan kode pelaut. Kode pelaut tadi bisa kita ambil dari sertifikat basic safety training. Di sini ada nomor sertifikat atau certificate number. Itu 10 digit pertama. 10 digit pertama itu kode pelaut atau cipher code kita. Jadi akan kita masukkan di kolom kode pelaut. Kemudian tempat tanggal lahirnya, formatnya
tanggal-tanggal, bulan-bulan, tahun-tahun. Kemudian nomor teleponnya, alamat email agar kita tidak salah, kita bisa copy paste dari email yang tadi sudah kita buka. Kita paste lagi. Untuk pemilihan username ini agak rumit karena kita sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Jadi pilih username yang kira-kira belum pernah dipakai dari orang lain. Di sini akan saya tulis xmojo. Passwordnya silahkan tentukan sendiri. Kemudian setelah semuanya terisi, kita klik register. Dan kalau berhasil akan muncul seperti ini. Kemudian kita lihat di inbox. Kita buka emailnya yang tadi kita sudah buka. Nah, ini sudah muncul verifikasi akun. Kemudian kita harus memverifikasi akun dengan membuka email dimaksud. Kita buka, muncul seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik verifikasi. Akan muncul login cloud seperti ini. Jadi tadi yang sudah kita inputkan, kita ketik di sini, kemudian passwordnya langsung login. Setelah kita berhasil login, akan muncul dashboard Plaud seperti display ini. Yang di atas berisi pengumuman-pengumuman dari admin. Kemudian yang di bawah ini nanti status buku Plaud kita yang warna hijau, status permohonan terakhir. Kemudian yang biru tempat cetaknya di mana. Kemudian ketika buku sudah aktif nanti akan muncul di kotak yang warna ungu ini, ada nomor bukunya. Kemudian ketika kita proses untuk pembuatan buku Plaud, kode billing atau tagihan akan muncul di kotak yang warna kuning ini. Kemudian yang di bawahnya lagi ada alur permohonan buku Plaud, bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang paling bawah ada buku panduan berbentuk PDF yang kita bisa download. Jadi tinggal klik aja, nanti secara otomatis download format PDF panduan pembuatan buku Plaud secara online. Kemudian untuk permohonan langsung kita klik saja menu permohonan yang paling bawah ini. Akan muncul beberapa submenu, ada buku Plaud, perpanjangan, penggantian buku Plaud, perubahan identitas, nama dan alamat untuk pemberitahuan, penambahan data, dan permintaan ulang kode billing. Untuk langkah awal yaitu kita mendaftar untuk permohonan buku Plaud baru atau penggantian. Bisa kita klik di buku Plaud ini, kemudian kita klik permohonan. Oke, akan muncul lagi data seperti ini, isian data. Kita cek yang sebelah kiri, kode Plaud, nama, tempat tanggal lahir, kemudian kebangsaan, gender. Ketika sudah benar, kita lanjut ke sebelah kanan. Ini pilih warna rambut. Kita harus sisihkan semua ya ini teman-teman. Jadi warna hitam, kemudian warna mata hitam, tinggi badan, warna kulit sawo matang, golongan darah juga nggak bisa dikosongin, harus pilih salah satu. Dan sebaiknya kita ambil dari data medical check up kita. Kemudian untuk penulisan alamat hendaknya yang lengkap dan sesuai dengan KTP. Di sini akan saya contohkan, misalnya alamatnya di spasi aja teman, nggak usah di enter. Spasi kelurahan disingkat aja kelurahan Tanjung.
kemudian kecamatan disingkat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada RT RW juga kita bisa sisipkan RT RW nya, RT titik 01 RW titik 03 misalnya seperti ini. Kemudian ketika semua form sudah terisi dengan benar, selanjutnya kita klik next. Akan muncul menu ijazah atau sertifikat. Ijazah atau sertifikat ini biasanya berisi sertifikat BST atau Basic Safety Training. Kemudian jika kita memiliki sertifikat keahlian ANT atau ATT juga akan muncul di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah nomor sertifikatnya, apakah sudah sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Kemudian masa berlakunya apa masih berlaku ataukah sudah expire. Kemudian kalau tidak ada masalah kita langsung klik next saja. Kemudian kita pilih tempat cetak. Saya pilih Tanjung Emas Semarang karena saya berdomisili di Semarang. Kemudian ketika sudah selesai dan kita pastikan bahwa kantor sah bandar untuk tempat kita mencetak sudah benar, baru kita klik finish. Kita kirim, kemudian akan muncul formulir bukti cetak pendaftaran online. Jadi di sini kita daftar tanggal 10 Juni, kemudian kita dijadwalkan datang di kantor sah bandar itu 12 Juni 2020 atau 2 hari setelah pendaftaran. Kemudian dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan belum pernah memiliki buku pelaut. Ini formulirnya ada di bawahnya seperti ini. Tinggal kita kasih materai plus dibubui tanda tangan. Kemudian yang kedua, fotokopi sertifikat keahlian atau ANT ATT bagi yang sudah memiliki, dan sertifikat keterampilan pelaut atau BST yang masih berlaku ya teman-teman. Kemudian bagi taruna prala atau kadet agar melampirkan SIB, surat izin praktek berlayar. Kemudian persyaratan yang ketiga, surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit yang direkomendasi. Ini dokter dan rumah sakit ini kita bisa pakai MCU ya, MCU atau medical check up. Namun kita perlu mengecek dulu apakah dokter dan rumah sakitnya terdaftar atau di-approve sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tidak. Untuk cara ceknya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian persyaratan yang keempat adalah SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Ini biasanya diminta yang asli atau kopi legalisir. Jadi ketika kita datang ke sah bandar, sebaiknya kita sudah membawa yang asli atau fotokopi legalisir. Kemudian yang kelima, persyaratan yaitu fotokopi akte kelahiran dan kartu tanda penduduk atau KTP. Ini dua-duanya harus kita bawa dan kita lampirkan ya teman-teman. Karena akte kelahiran ini biasanya buat ngecek nama, barangkali ada perbedaan antara nama yang di dokumen kependudukan dan nama yang di dokumen kelautan. Ini bisa dijadikan untuk cross check. Kemudian KTP atau kartu tanda penduduk, atau apabila yang masih surat keterangan dari kecamatan atau dukcapil juga masih bisa dipakai. Ini untuk ngecek alamat agar sesuai dengan domisili dalam KTP. Kemudian yang keenam, pas foto ukuran 5x5 sebanyak 3 lembar. Untuk pelaut umum memakai baju putih dengan dasi berwarna hitam, latar belakang biru untuk dek atau nautika, kemudian latar belakang merah untuk mesin atau teknika. Kemudian untuk kadet atau taruna prola, seragam menyesuaikan dengan alma mater sekolah masing-masing. Dan untuk foto ini diharapkan foto yang terbaru ya, dipersyaratkan foto yang terbaru. Kemudian juga dari foto studio, ada beberapa teman-teman yang menyampaikan foto yang zaman entah berantah,
kemudian di scan, kemudian dicetak dengan kualitas tinta dan kualitas kertas yang kurang bagus. Jadi nanti akan menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi benar nggak ini yang bersangkutan. Formulir ini perlu kita cetak dan kita lengkapi persyaratannya semua ini, dan kita sampaikan ke Syah Bandar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian tutorial yang mudah tentang pembuatan buku pelaut online. Untuk masalah-masalah yang lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar, dan untuk selanjutnya masih ada pendaftaran perpanjangan, kemudian sijil naik sijil turun, kemudian ada lagi misalnya mau ada penambahan data dan persoalan-persoalan lainnya akan saya share di video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe, dan menyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi kepelautan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam pelaut.